Jelas ya? Ini sumber kesesatan mentakwil. Tidak ada dari para ulama salaf yang mentakwil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsiri An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam kitab tafsirnya Imam An-Nasafi, semoga Allah merahmatinya, jilid 4 halaman 378, inda qaulihi ta'ala, ketika mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris. Manasohu adalah apa yang dituliskan oleh Imam An-Nasafi. Hadza tamsilun lidzuhuri ayati iktidarihi wa tabyini athari qahrihi wa sultanihi. Ini adalah perumpamaan tentang betapa jelasnya bukti-bukti kekuasaan Allah dan betapa nampaknya jejak-jejak atau bukti-bukti atau tanda-tanda kedikjayaan Allah dan kekuasaan Allah. Fa inna wahidan, karena sesungguhnya satu orang, minal muluki, dari para raja, seorang raja gitu, idza hadara binafsihi, apabila dia datang dengan dirinya sendiri, zahara bihudurihi, maka nampaklah dengan sebab datangnya raja itu, min atharil haibati, dari hal-hal yang menunjukkan kalau dia itu berwibawa. Ya, jadi ketika satu baris, satu peleton atau rakyat berkumpul lalu datang raja, mesti di situ ada hal-hal yang menunjukkan kalau raja ini sangat agung dan berwibawa. Malayat haru, di mana itu tidak akan nampak bihuduri asakirihi, kalau yang datang itu tentara-tentaranya, wa khawasihi, atau orang-orang tertentu yang di bawahnya. Artinya ini tafsirannya Imam An-Nasafi ya. Kita jangan terlalu terpaku dengan itu, karena Imam An-Nasafi ini mentakwil tapi beliau bukan salaf lah ya. Baca di situ wa an Ibnu Abbasin, dan menurut Ibnu Abbas atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas, amruhu wa qada'uhu, yang datang itu adalah perintah Allah dan ketetapan Allah. Jadi bukan Allahnya ya. Jadi bukan zat Allah datang. Jadi nggak ada istilah Allah itu datang. Yang datang itu maksudnya adalah qada'uhu wa amruhu. Ini takwilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas ini mentakwil, lalu katanya tidak ada salaf yang mentakwil, berarti Ibnu Abbas bukan salaf. Jangan-jangan yang tidak mentakwil itu salaf ya, bukan salaf. Kemudian faqad ja'a fi tafsiri At-Tabari. Ada dalam kitab tafsirnya Imam At-Tabari halaman 135 jilid 18, mana sohu, apa yang dituliskan oleh Imam At-Tabari, an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qauluhu, tentang firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardi, Allah cahaya langit dan bumi. Yaqulu, berkata Ibnu Abbas, Allahu subhanahu, Allah yang maha suci, hadi, adalah sebagai pemberi petunjuk, ahlis samawati wal ardi, penduduk langit dan bumi. Jadi dari kata nurun menjadi hadun, itu sudah ada peralihan. Itu juga takwil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang kita memasuki fase tabi'in ya. Takwilnya Imam Al-Mujahid ya, tentang lafadz wajhullah ditakwil menjadi kiblat atau kiblatullah ya. Ini ada dalam kitab tafsir At-Tabari ya, jilid 1 halaman 402, juga ada dalam kitab Al-Asma wa Sifat Imam Baihaqi halaman 309 ya. Ta'wilu Mujahid lil lafdi al-wajhi fi qaulihi ta'ala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi. Qala Mujahid rahimahullahu, Imam Mujahid berkata ketika menjelaskan ayat ini, kiblatullahi, wajhullah di situ adalah kiblatullah ya. Kemudian saya bawakan lagi tafsir dari kalangan tabi'in juga, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Ini kilah adalah tabi'in terbaik. Takwilul Hasani Al-Basri, takwilnya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu, ja'a amruhu wa qada'uhu. Berarti ini sama dengan yang diriwayatkan dalam kitab An-Nasafi
dan itu dianggap dari Ibnu Abbas. Artinya ya Hasan Basri mengikuti itu ya. Sama-sama mentakwil itu yang datang adalah amruhu wa qada'uhu, perintah Allah dan ketetapan Allah ya. Ini ada dalam kitab tafsir Al-Baghawi juz 4 halaman 454, dan juga wa naqala al-Imam Al-Qurtubi fi tafsirihi ya. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi juga menukil ini dalam kitab tafsirnya ya, yaitu jilid 20 halaman 55. Sekarang masuk kepada takwil yang dilakukan oleh ulama madhab. Yang pertama ini Imam Syafi'i. Takwilul Imami Asy-Syafi'i, takwilnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, lilafdi al-wajhi, kepada lafaz al-wajhu, faqad haka al-Muzani, ini diceritakan oleh muridnya ya Imam Al-Muzani, maka telah menceritakan Imam Al-Muzani anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, fasamma wajhullahi, yaitu firman Allah fasamma wajhullah itu, qala, berkata Imam Syafi'i, yakni maksudnya wallahu a'lam, Allah Maha tahu, fasammal wajhu alladzi wajjahakumullahu ilaihi. Jadi wajhullah di situ diartikan sebagai al-wajhu alladzi wajjahakumullahu ilaihi. Ya sama dengan punya Mujahid, yaitu kiblat, arah di mana Allah menyuruh kamu untuk menghadapkan ke arah itu, atau Allah menjadikan kamu menghadap ke arah tersebut ya. Ini ada dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi halaman 309 ya. Ini semua bisa dicek ya. Saya tidak bicara akal-akalan, tidak bicara omong kosong ya. Ini semua adalah takwil-takwil ya. Kita lanjutkan. Ini adalah takwilnya Imam Malik ketika memaknai hadis Allah turun atau nuzulur Rabbi kepada langit dunia atau ila sama'id dunya. Ini populer sekali, banyak kitab yang merilisnya. Bagaimana takwilnya Imam Malik rahimahullahu? Takwilul Imami Malikin Ibni Anasin radhiyallahu anhu, takwilnya Imam Malik ya bin Anas radhiyallahu anhu ya, li hadisin nuzuli, kepada hadis nuzul ya, yaitu yanzilu rabbuna, faqad su'ilal Imamu Malikun rahimahullahu, maka telah ditanya Imam Malik rahimahullahu an-nuzulir Rabbi azza wa jalla, tentang arti turunnya Tuhan azza wa jalla, maha agung dan maha digdaya, maha hebat lah. Faqala, maka Imam Malik menjawab, yanzilu amruhu, turun perintah Allah. Jadi bukan Allahnya yang turun, ta'ala, maha tinggi Allah ya. Amruhu ta'ala, perintah Allah yang maha tinggi Allah itu. Kulla saharin, setiap waktu sahur. Fa amma huwa, adapun Allah azza wa jalla ya, fa innahu daimun la yazulu, Allah itu tetap kekal, tidak berubah-berubah. Wala yantakilu, dan juga tidak berpindah-pindah. Subhanahu, maha suci Allah. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah ya. Ini ada dalam kitab At-Tamhid ya, juz 7 halaman 143. At-Tamhid kalau tidak salah karya Ibnu Abdul Bar ya. Ada juga dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala ya, karya Az-Zahabi halaman 105 jilid 8. Ada juga dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah li Abi Umar Ad-Dani halaman 136. Ada juga dalam syarahnya Imam Nawawi kepada Sahih Muslim juz 6 halaman 37. Ada juga dalam kitab Al-Insaf Ibn Sayyid Al-Batliyusi ya, halaman 82 ya, mungkin saya salah sebut nama orang itu ya, wallahu alam ya. Jadi ini populer sekali ya. Saya kira sudah cukup lah. Artinya apa? Kalau misalnya Imam Bukhari sudah saya sebutkan kemarin, Imam Auza'i juga sama ya. Karena dalam syarah Muslim itu Imam Auza'i juga jelas di situ ada takwilnya. Tinggal kamu yang waras mau menyalahkan semua kitab ini demi hanya untuk percaya kepada orang itu, atau kamu lebih waras memilih kitab-kitab ini dan tidak memandang apa yang diucapkan oleh orang itu sebagai kebenaran. Anggap dia itu sedang bicara omong kosong atau asal-asalan. Begitu kira-kira ya.